Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Untuk adik-adik semuanya ada salam dari Al-Ustaz untuk panjenengan semuanya. Baik, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, mau waktu dan tempat kita alokasikan dulu untuk itu. Tidak ada? Baik, kita buka surat Al-Imran tadi ayat 102 ya tadi ya, yang saya bacakan tadi, untuk memperbarui tauhid kita. Quran surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, jadi Allah menyeru kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru kita supaya kita memenuhi seruannya. Coba dibuka di dalam surat Al-Anfal itu ayat berapa, untuk memenuhi seruan panggilan istajibu lillahi wa rasulihi itu. Ayat 24 Al-Anfal, ingat-ingat. Quran surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya, seruannya kembali juga untuk beriman, orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi penuhilah, ya wahai sekalian orang beriman, penuhilah ya seruan Allah dan Rasulnya ketika ya Allah dan Rasulnya itu menyeru kepada kalian apa yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Nah, hidup bagi jasmani itu yang diperlukan adalah makan minum. Hidup bagi akal otak itu yang diperlukan adalah ilmu. Sedang hidup bagi jiwa kita, ruh kita, itu yang diperlukan adalah wahyu. Ya, dalam hal ini adalah firman Allah dan juga sunnah Rasul. Tentu saja Rasul atas bimbingan Allah kan gitu. Artinya ketika kita diseru oleh Allah supaya kita itu memenuhi seruan Allah untuk hidup sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu artinya kita sedang diberitahu oleh Allah untuk menghidupkan jiwa kita, menghidupkan ruh kita itu sendiri supaya tidak mati, menghidupkan hati kita sendiri supaya tidak beku, tidak keras. Ya, di satu ayat di surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Ayat 70, mungkin 74 barangkali di situ, 72 34 ya.
Di situ digambarkan hati itu bisa keras ya, bahkan kerasnya itu seperti batu karena itu. Coba dibuka 74 ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, di situ menggambarkan sebuah hati yang hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu, asyaddu qaswah kan gitu. Kenapa? Karena mereka sering menyangkal, mereka sering durhaka, tidak taat kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan ketika ada persoalan kemudian akan diselesaikan persoalannya, diberitahu cara penyelesaiannya oleh Allah, suruh menyembelih sapi betina saja, berkali-kali harus bertanya ini itu menunjukkan hatinya itu sebenarnya keras ya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada ketika diseru dengan ayat, diseru dengan firman Allah dan sebagainya, mereka mengabaikan. Itu pengabaian yang seperti itu yang membuat hati itu menjadi keras, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Di sisi lain beberapa waktu yang lalu sudah kita bicarakan bahwa lamanya seseorang tidak mempelajari, satu kaum tidak mempelajari kitab, tidak mempelajari firman Allah, kemudian yang dipelajari adalah kitab-kitab lain, ilmu-ilmu lain yang diajarkan oleh pendeta dan rahibnya, ya, maka hati itu pun menjadi keras. Akhirnya tidak bisa hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya di dalam surat Al-Anfal ayat 24 tadi. Ya, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi kalau kita ingin hati kita itu subur, ibarat tanah itu subur, bisa menumbuhkan tanam-tanaman yang bermanfaat, bukan adalah ya, memasukkan Quran, Sunnah di dalam diri kita masing-masing, melakukan proses internalisasi nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ke dalam kepribadian kita masing-masing. Tidak ada jalan yang lain selain itu. Ya. Di ayat 24 di situ wa'lamu dikatakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, kan itu. Jadi ketahuilah bahwa Allah itu membuat dinding pembatas antara manusia dengan hatinya. Ibnu Abbas di situ menjelaskan bahwa orang kafir itu akan terdinding untuk berbuat kebaikan, sedang orang beriman itu akan terdinding untuk berbuat keburukan. Artinya kalau kita hidup sesuai dengan jalur kehidupan kita masing-masing sebagai orang yang beriman, itu untuk berbuat maksiat itu ada penghalang, ada dinding yang amat besar untuk ditembus. Kalau kalian semuanya sudah biasa sholat subuh, untuk bangun jam 6 ke atas katakan begitu, itu jam 6, jam 7 dan 8 itu akan menjadi sangat berat sekali. Bangun jam 5 saja sudah merasa gelo karena tidak bisa sholat malam dan sebagainya. Tetapi bagi mereka, kalian bisa menyaksikan, bagi mereka yang tidak peduli terhadap agama, meskipun namanya dengan nama bahasa Arab dan sebagainya, tetapi tangi jam 5 abotnya setengah mati. Sama persis seperti, sebenarnya itu sesuatu yang sifatnya universal. Seperti kalian-kalian yang biasa berolahraga pagi, jalan kaki atau lari-lari, ya, kalau tidak lari-lari, tidak bangun pagi, orang nyaman rasanya. Tetapi bagi mereka yang tidak biasa lari-lari, arem layu pisane rasane abote setengah mati. Ya, ketika lari badannya sakit semua. Nah, itulah. Maka beruntung sekali kalau kita membiasakan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, kita terdinding dari yang seperti itu, insya Allah mati kita juga terjaga. Supaya tadi dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, seseorang yang ketika kesandung dia mengucapkan ya, itu kon ganti kesandung innalillah ngono ya angel setengah mati. Berkali-kali dikandani, ya tetap aja yang muncul jaran. Nah, kembali ke ayat 102 tadi,
Yang diseru adalah orang yang beriman, ya. Tentu saja seruan dari Allah itu isinya kebaikan bagi orang yang memenuhi seruan itu, kan gitu ya. Dan bahkan untuk memenuhi seruan itu pun Allah sudah memerintahkan dalam ayat 24 tadi agar apa? Agar hati kita menjadi hidup, tidak keras seperti batu tadi, kan gitu ya. Nah, kemudian seruannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya.